Kisah demi kisah yang dialamin Roy dilahirkan sebagai anak indigo membuat hidup saya dan suami saya dipacu detak jantung. Asal saja kejadian yang dialamin orang lain dan melibatkan Roy, kejadian mistis atau supranatural. Dan kisah ini kisah yang sangat menyeramkan di banyak kisah yang melibatkan Roy. Kok cium kayak ada bau bangkai gak? Bau bangkai? Iya kok. Gak ada. Bikin mual kok. Bau bangkai? Kok gak nyium apa-apa? Gak ada orang. Ada siapa nih? Mama, tadi udah ngetuk pintu, tapi gak ada siapa-siapa. Perasaan mama gak enak, masuk aja yuk. Iya, Ma. Ada apa sih, Roy? Mama takut deh, Roy. Ma, serem Ma. Ma. Ada apa sih ini? Hantu itu usir Ma. Cepet Ma. Hantu apa, Roy? Mama aja gak bisa lihat apa-apa. Ini gimana ngusirnya? Kaki Ma, masih kaki Ma. Sakit Ma. Roy. Tunggu! Nek, bangun Nek, jangan tinggalin Dodi Nek. Nek. Kamu udah gak apa-apa, Roy? Iya Ma. Kek, makasih ya Kek. Iya, sama-sama. Tapi kenapa kamu ketakutan? Roy gak tau Kek. Roy takut banget sama wujudnya. Emang hantu yang kamu lihat itu dia mau apa? Nenek itu meninggal dari lantai 2 Mah. Dia dibunuh oleh menantunya sendiri. Tapi menantunya malah menuduh anak tirinya. Nek, bangun Nek. Nek, jangan tinggalin Dodi Dodi! Nek. Dodi! Apa yang sudah kamu lakukan? Kamu membunuh nenek. Saya tahu, kamu melakukan ini karena kamu kesal sama nenek. Kamu tidak mendapatkan bagian warisan, iya kan?
Tolong! Tolong! Nenek! Tolong! Tolong! Ada Pak. Pak, panggilin warga yang lain. Ada pembunuhan di rumah saya, Pak. Tolong! Cepat ya, Pak. Tolong, panggilin, Pak. Tolong! Ada pembunuhan. Ada mana? Pak, ini. Lihat, tangkap dia. Dia sudah membunuh nenek ini. Bukan saya! Dodi, jangan mangkir kamu. Mulut kamu itu bau alkohol. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang tangkap dia. Ayo. Kabur. Cepat, tangkap dia. Cepat tangkap dia. Aduh, kabur lagi. Gimana Roy? Yang jahat itu menantunya, Mah. Nenek itu mati karena dikejar oleh menantunya. Mau dibawa ke kantor polisi. Roy kasihan sama kakak itu. Roy mau nolong kakak itu, tapi Roy gak tahu nenek itu tinggal di mana atau di mana kakak itu sekarang. Jadi kita masuk dulu aja yuk. Iya, Mah. Apa? Ada apaan nih? Kok mukanya tegang? Biasa, urusan sama makhluk astral. Udahlah, ntar mama ceritain. Ya Pak, masuk dulu. Makan. Masalah yang dihadapin Roy sangat rumit karena menyangkut kejahatan tersembunyi, pembunuhan. Apalagi pas malam Roy terbangun dari tidurnya karena mimpi buruk. Mimpi yang masih berhubungan dengan hantu nenek itu. Roy? Roy, bangun sayang. Sayang, bangun. Kamu kenapa? Mimpi buruk ya, Roy? Mimpi doang. Malam itu saya dan suami saya sangat bingung. Roy tidur sambil menangis. Tapi saya dan suami nggak mau maksa Roy untuk cerita. Karena Roy waktu itu kayaknya sangat sedih dan takut sekali. Besoknya Roy baru cerita kepada saya dan suami saya tentang mimpinya semalam. Pak, Mah, tadi pagi Roy mimpi. Roy lihat kayak laki-laki jahat gitu. Dia bunuh satu orang ibu gitu. Dia membekap ibu itu pakai bantal. Roy
juga dengar ada suara nenek-nenek minta tolong Roy untuk bantuin cucunya. Roy juga dengar suara perempuan minta tolong Roy buat bantuin anaknya. Tunggu. Apa mimpi kamu itu berhubungan sama hantu nenek-nenek yang datang semalam, Roy? Roy gak tau mah. Roy belum dikasih gambar mata batin kalau soal itu. Mau ada hubungan atau enggak, kali ini kamu nggak boleh ikut campur. Karena ini masalah besar, sudah masuk dalam tindakan kriminal. Dan Papa nggak mau sampai nanti kamu jadi kebawa-bawa. Ngerti? Iya, Pak. Apa benar? Roy jangan ikut campur ya. Iya, Mah. Dan kalau kamu sampai nggak nurut, Papa akan marah besar sama kamu. Pagi, Roy. Nina. Tumben si Ding-Ding-Dingmu nggak ngintipin kamu. Nina, lagi ngomongin sama aku ya. Pasti kangen deh. Siapa yang kangen sama kamu? Ya udah, aku langsung ya. Makasih ya. Itu kan laki-laki yang di dalam gambar mata batin aku. Roy, kamu kenapa? Kok tiba-tiba muka kamu tegang begitu sih? Laki-laki itu, dia laki-laki yang jahat. Mukanya doang baik, tapi sebenarnya dia itu jahat. Aku harus kasih tahu ibu yang pakai kerudung tadi itu. Hei, ini ikut ya. Kamu di sini aja. Kamu. Roy? Bu Guru Susi, Ibu ngajar di sini. Iya, Ibu baru aja pindah. Sekarang Ibu ngajar di sini. Kamu ngapain di sini? Tuh, Roy, ada angin kenceng lagi. Kamu nggak ngerasain? Terus sekarang Ibu tiba-tiba merasa merinding. Apa jangan-jangan di sini ada makhluk halus ya, Roy? Iya. Nggak ada, Bu. Kamu yakin? Beneran? Iya, Bu. Ya udah, kan kamu harus masuk kelas. Yuk, kita masuk kelas. Ya udah, Bu. Roy sekarang masuk kelas ya. Ya udah, yuk. Ada apa, Roy? Itu, Bu. Tadi itu Bu Rima kan guru baru. Jadi kaget. Kalau kita mah kan udah biasa. Lo itu temennya hantu. Makanya dia suka main-main sama hantu. Iya, Bu. Roy itu anaknya aneh. Dia suka ngomong sendirian. Yang lain tenang dulu, jangan berisik. Ibu lagi bertanya sama Roy. Coba tolong jelasin, kenapa kamu tadi tiba-tiba teriak? Tadi hantu itu mau deketin Ibu, Bu. Roy, jangan bercanda, Roy. Saya gak bercanda, Bu. Bu, sekarang hantunya mendekat, Bu. Mana? Roy, jangan bercanda deh, Roy. Bu, ini serius, Bu. Bu, dia semakin dekat, Bu. Bu, ayo, Bu. Bu, sekarang dia mendekat, Bu. Bu, Lepasin, ya ampun. Roy, yang sopan dong. Saya ini guru kamu loh. maaf, Bu. Tadi ada hantu perempuan mau masuk ke tubuh Ibu. Roy, kalau ngomong jangan ngawur dong. Roy, jangan ngawur, Bu. Kalau sampai hantu perempuan tadi masuk ke tubuh Ibu, keluarnya bisa lama, Bu. Bisa-bisa sampai tujuannya tuntas, Bu. Yaitu balas dendam sama seseorang, Bu. Cukup. Ibu nggak mau dengar lagi kamu ngomong kayak gitu. Bu Rima. Bu Rima. Bu Rima, tunggu, Bu. Maaf, Bu, saya mau nanya, Bu Rima nggak kenapa-napa? Maksudnya? Ya, tadi saya lihat kalau misalnya Roy ngomong sesuatu sama Ibu. Gak ada apa-apa, Bu. Maaf, permisi, saya ke kelas dulu.
pasti ada sesuatu. Pasti Roy melihat sesuatu yang berhubungan dengan Bu Rima. Aku harus tanya Roy. Tenang semuanya. Anak-anak, sekarang sudah bel bunyi sekolah. Itu artinya kita harus pulang sekarang. Nah, untuk itu sebelumnya... Ya sudah anak-anak ya, selamat siang. Bu, tunggu Bu. Bu Rima. Bu Rima. Tunggu Bu. Bu. Kenapa? Bu. Bu, Ibu jangan naik motor ini. Ibu bisa kena musibah. Astagfirullahaladzim. Roy, kalau ngomong jangan sembarangan dong. Lagian tahu dari mana kamu kalau ibu bakalan kecelakaan? Bukannya Roy tahu Bu. Roy mohon, Ibu jangan naik motor ini. Ibu bisa kecelakaan Bu. Kamu itu lagi nggak sehat ya? Seharian ngomong kayaknya ngaco deh. Tadi bilang ibu bakalan kerasukan arwah gentayangan. Sekarang bilang ibu nggak boleh naik motor ini karena bakalan kena musibah. Udah ya, ibu naik motor dulu ya. Bu, tapi Bu. Dek, minggir sana. Saya mau lewat, tertabrak lagi. Ayo. Tapi Kamu baik-baik aja kan? Roy gak tau Bu. Roy gimana ceritanya? Kamu tenang dulu. Kamu bisa cerita sama ibu. Tadi ibu lihat kamu mau menyampaikan sesuatu ke Bu Rima, tapi tampaknya Bu Rima nggak percaya ya? Ya Bu. Bu Rima tadi naik motor itu. Bu Rima bisa kena musibah. Roy udah bilangin, tapi Om itu sama Bu Rima gak percaya sama Roy. Om itu juga gak baik Bu. Dia jahat. Lazim. Terus Roy, kita harus mencegahnya gimana ini? Roy juga gak tahu Bu. Mungkin kita bisa cegah Bu Rima biar gak lewatin tempat Bu Rima kecelakaan. Iya, kamu betul. Kalau begitu, kita naik motor ibu saja ya. Ya udah, kamu ikut ibu. Yuk. Ya Bu. Bu, itu Bu Rima Bu. Iya. Bu, cepetan dikit Bu. Hai Roy. Hai Roy. Kebetulan Ling. Kamu ngomong sama siapa sih? Bukan sama ibu, Roy lagi ngobrol sama teman hantu Roy. Ling, Nina, bisa tolongin Roy gak? Tolongin apa Roy? Iya Roy, tolongin apa? Tolong berhenti motornya, kalau enggak Bu Guru Roy bisa kecelakaan. Beri kuncinya kek, apa kek, ya? Oke Roy, siap. Iya Roy, tenang aja. Ini kok mati ya? Mogok ya Mas? Hah? Ini kuncinya mana? Kok nggak ada? Kok bisa? Kemana ya? Mana ya? Kok bisa sih? Au! Hah? Bisa ada di sini kuncinya? Kok bisa? Bisa sih. Bu Rima. Bu Rima. Bu. Bu. Syukurlah Bu Rima selamat. Roy, Bu. Bu Rima, mungkin Bu Rima bingung ya dengan semua perkataan Roy. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan Roy itu benar, Bu. Dan saya pernah mengalaminya sendiri. Dia benar-benar tahu jalan hidup kita, Bu. Aduh, saya nggak ngerti deh maksud Ibu. Roy anak indigo gitu. Iya, Bu. Betul. Roy adalah anak indigo. Bu Rima sebaiknya jauhi Om ini. Om ini jahat. Roy, jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Ini tunangan Ibu.
Ya Bu, tapi Om ini jahat. Dia yang membuat istrinya meninggal dunia. Padahal istrinya sedang sakit. Tapi dia mengungkapnya dengan bantal. Kamu jangan bicara sembarangan. Itu salah orang kali, bukan saya. Enggak Bu, dia juga yang membuat orang tuanya sendiri jatuh dari lantai 2. Dan dia menuduh orang lain. Kamu anak kecil jangan bicara sembarangan. Tahu apa kamu? Udah, kita pergi aja. Gak apa-apa, Roy. Bu Rima, Bu. Bu Rima, Bu. Roy, Hah? Roy, jangan, Roy. Bu. Roy, dengerin dulu, Roy. Kamu tuh harus tenang. Ibu tahu kita itu harus membuat mereka berhenti melakukan semuanya. Tapi nggak bisa, kita udah nggak bisa melakukan apapun lagi. Udah mendingan kamu tenang sekarang. Kamu nggak bisa memaksa seseorang untuk percaya sama kamu, apalagi mengenai hal-hal gaib. Udah, sekarang lebih baik kamu ikut ibu pulang ya. Tapi Bu. Roy, kamu mau kemana, Roy? Kenapa kamu, Dek? Gak ada apa-apa, Bu. Tuh, lihat kan? Gue depannya. Oke, belakang. Oke. Ibu, Bapak, tolong! Mereka bertiga ini perampok! Mereka mau merampok kita! Tolong! Kalian mau macam-macam. Saya teriak polisi itu di depan. Turun semua kalian. Bila perlu saya teriak biar dihabisi sama orang sekampung. Tunggu. Ayo, Nek, gue bagi duit dong. Aduh. Ayo. Nenek nggak punya uang. Tadi kan kamu udah dikasih duit sama nenek buat sekolah. Gimana sih? Ya habis lah orang buat jajan doang. Nenek nggak punya uang lagi. Nek, lu jangan bohong lah sama gua. Lu itu tuh banyak duitnya. Nenek mau kasih uang kalau kamu buat keperluan sekolah. Ya kan kemarin udah buat keperluan sekolah. Gimana sih? Kamu nggak kasihan sama almarhum ibu kamu. Di alam sana dia sedih melihat kelakuan kamu seperti ini. Lah, lu malah ceramah. Mau ngasih duit apa enggak? Kamu minta uang cuman buat foya-foya dan mabuk-mabukan. Kasihan ibu kamu. Aduh. Capek gua dengerin ceramah lu. Ini intinya mau ngasih duit apa kagak nih? Hah? Enggak, nenek nggak punya uang. Udah beneran deh, udah cepetan dong. Sabar. Nih nggak mau kasih duit nih? Hah? Nggak mau. Ya udah, biar gua aja yang geledah sendiri. Aduh, jangan Dodi. Lu bilang gak ada uang? Ini apa nih? Hah? Ini apa? Ini uang nenek Dodi. Udah. Ini uang nenek Dodi. Nggak ada lagi Dodi. Aduh. Ya udah Dodi. Dodi, nggak kasihan sama aku. Tuh, lihat. Kelakuan cucu nenek. Lihat, apa yang lebih buruk daripada saya? Dasar manusia busuk. Dia menonton. Apa? Mau marah? Hah? Marah aja? Ngajar manusia busuk kamu ya. Kamu mengawini anak saya, ibunya Dodi, cuma sebagai tameng. Karena kamu tahu ibunya Dodi punya penyakit berat. Tujuan kamu mengawini anak saya hanya ingin menguasai harta warisan dan rumah ini. Ingat, perbuatan kamu nanti ada balasnya. Aduh. Ramah lagi. Kak Dodi. Cabut. Ada kenal salah satu anak yang mabuk itu? Enggak, Bang. Dari mana adik tahu kalau 3 anak tadi mau merampok kita?
bantu nenek. Tolong si Dodi, cucu saya. Ayo Roy, kejar dia Roy. Nek, jangan tarik Nek. Sakit Nek, ya Roy bantu Nek. Nek, iya Nek, saya bantu Nek. Nek, tolong sakit Nek. Iya, tolong Nek. Nek, lepasin dulu Nek. Cucu saya kasihan Roy. Nek, sakit Nek. Aduh, tolong. Ayo Roy. Sakit Nek. Nek, saya kasihan sakit Nek. Lepasin Nek. Nek, lepasin. Roy, lepasin Roy. Nek, lepasin dulu Nek. Nek. Roy, kamu kenapa Roy? Kamu kenapa? Nanti aja Bu ceritanya. Sekarang kita harus bantu Bu Rima dulu. Biar Bu Rima gak dicelakai. Ayo Bu, cepet Bu. Yaudah ayo cepet. Ayo. Roy nggak capek apa? Iya, aku aja capek ngeliatin muka kamu terus. Nina, kamu kenapa sih lihat muka aku jadi capek gitu mukanya? Muka kamu aneh. Nina, awas kamu ya. Muka aku aneh. Muka kamu kali yang aneh. Saya tambah cemas. Sudah sore tapi Roy belum pulang juga dari sekolah. Saya sudah coba menghubungin sekolah, tapi sekolah bilang Roy sudah pulang dari tadi. Saya takut apa yang saya khawatirkan terbukti. Saya takut Roy ikut campur urusan kasus pembunuhan dengan keluarga hantu nenek-nenek yang pernah nemuin Roy. Karena tak bisa terus diam saya menunggu Roy pulang, saya putuskan untuk mencari Roy. Jam segini lagi. Mana tuh si Roy? Juga bingung si Roy kemana ini. Kenapa anak kecil itu bisa tahu semuanya ya? Kan baru ketemu tadi. Ini bisa gawat. Semua kejahatan yang sudah aku lakukan dan tertutup rapat akan terbongkar. Aku harus melakukan sesuatu sama anak itu. Mas, ini kopinya. Lima, oh iya. Makasih ya. Gimana kopinya, Mas? Ya, kopinya tumpah. Aku bikinin lagi ya, Mas. Gak usah. Aku sekalian mau pamit aja ya. Aku pamit ya. Kok buru-buru, Mas? Aku bikin lagi ya. Kita duduk dulu. Aku mau ngobrol. Lima. Kamu siapa? Masa kamu lupa dengan suaraku, Mas? Aku bukan Rima. Apa kamu sudah lupa dengan perempuan sakit yang pernah kamu bekap dengan bantal dulu? Pergi kamu. Dan jangan ganggu tunangan saya. Pergi! Aku tidak menyakiti Rima. Rima perempuan baik-baik. Aku hanya pinjam jasadnya untuk menghabisi, membalaskan dendam. Kamu harus membayar semua perbuatanmu kepadaku, ibuku dan Dodi. Kamu harus mati! Istighfar Bu, istighfar. Mati kamu. Tolong! Tolong!
Udah kita bawa Pak Ustadz aja. Ayo. Kayaknya Pak Roni itu udah gak suka banget sama kamu. Kamu harus hati-hati ya. Iya Bu, tapi Pak Roni harus bertanggung jawab atas perbuatannya Bu. Terus kita harus gimana sekarang? Apa kita susulin Bu Rima? Iya. Jangan Bu, sementara Bu Rima akan baik-baik aja. Saya yakin Pak Ustadz itu bisa membuat arwah itu keluar dari tubuh Bu Rima. Insya Allah ya Roy ya. Ya udah, Ibu anterin kamu pulang yuk. Ya Bu. Ma, tunggu, Ma. Udah biarin aja, Papa capek. Dari tadi kita udah keliling muter-muter nyari Roy, tapi masih aja nggak ketemu. Udah nggak usah kita cari lagi. Ya udah kalau Papa nggak mau cari, Mama cari sendiri. Mama sama anak sama-sama keras kepala. Papanya Roy akhirnya ikut saya juga mencari Roy. Saya dan suami saya sudah muter-muter, tapi kok nggak ketemu. Malah ketemu masalah baru. Saya sedang istirahat di pinggir jalan, tiba-tiba, Roy di mana ya? Ma, ingat nggak? Roy ada cerita soal nenek yang jadi korban pembunuhan. Mama tahu rumah atau tempatnya di mana? Oh, tapi kayaknya Roy belum cerita deh. Rumahnya itu ada di mana? Mama nggak ingat. Lo lewat sana, Ton. Bu, berhenti Bu, sebentar Bu. Bu, belok Bu. Belok? Rumah kamu kan lurus, Roy. Ya, tapi Papa sama Mama Roy lagi dirampok Bu. Bagi duit. Serahin duit lo. Buruan. Islam. Pegang. Dompetnya. Udah kasih aja duitnya, kasih aja. Ambil. Mana dompet? Dompet mana duit? Ambil. Segini doang. Segitu doang. Kurang ini. Itu di dalam ada tas loh. Buka. Mana yang lain? Tas, buruan, kurang. Iya, ini ambil. Cepet. Kasihin suami saya. Cukup. Nih, makan nih. Cabut. Mama sama Papa kamu nggak apa-apa kan? Iya, Mama sama Papa gak apa-apa Bu. Bu, itu rampoknya Bu. Ya, kita harus gimana dong, Roy? Bu, Loh, Roy, kamu tolong, ngerampok. Roy, Tolong. Roy. Aduh, Rampok, tolong. Roy, tunggu, Roy. Ya, Bu. Permisi, Bapak tadi lihat 3 pencopet nggak yang lari ke arah... Saya tadi ikut ngejar sih, Bu. Tapi dia berhasil lolos. Terus Bapak ngeliat anak kecil nggak, Pak? Anak kecil. Saya ngelihat si anak kecil, tapi nggak tahu larinya kemana dia. Nggak tahu ya, Pak. Aduh. Ya udah, makasih deh, Pak. Ya, Bu, sama-sama. Ya. Aduh, ya ampun, Roy. Roy kemana ya kamu? Aduh, semoga nggak terjadi sesuatu yang jelek-jelek, Roy. Bu Susi. Astagfirullahaladzim.
Bu Susi di sini. Bu, kebetulan kita juga lagi cari Roy. Bu Susi ada lihat Roy nggak, Bu? Sebelumnya saya minta maaf dulu. Karena sebenarnya seharian Roy memang sama saya. Hah? Jadi tadi Ibu bareng sama Roy? Terus Roy-nya mana sekarang? Sekarang saya nggak tahu keberadaan Roy. Karena sebenarnya tadi pada saat saya mau ngantar Roy pulang, Roy dapat penglihatan bapak dan ibu mau dirampok. Maka dari itu, pada saat dia melihat perampoknya, dia langsung mengejar perampok itu. Dan saya kehilangan jejaknya Roy, Pak. Bu, aduh saya minta maaf. Saya tahu saya salah, saya minta maaf. Astaga, Roy. Saya nggak tahu persis kejadiannya seperti apa. Tapi saya dan suami saya juga Ibu Susi mendengar suara keributan di dalam gudang atau rumah kosong itu. Kalian tunggu di sini. Papa yang masuk. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Sabar Ibu ya. Gimana sih, Ben? Itu nggak pernah adil ngebagiin kita berdua. Lu paling gede, kita berdua kecil. Gak pernah adil lu gimana sih lu, Yung? Hah? Gua kan ketuanya di sini, wajar dong gua paling gede. Bukan masalah ketuanya. Hah? Kita capek bareng-bareng, ke resiko bareng-bareng. Bener nggak, Bang? Capek bareng-bareng, capek bareng-bareng. Pala lu kotak. Lo? Gue yang mikirin strategi. Lu gak bisa gitu dong, Dok. Harus adil dong. Apa Kita lagi? sama-sama beresiko ini. Lo paling kalau ada polisi lu kabur. Lu nggak bisa kayak gini. Lu gak bisa sendiri, Dok. Lu pasti gak bisa nangannya sendiri kalau terjadi sesuatu gitu. Pasti gak akan bisa. Lu emang pada bisa bikin strategi? Enggak kan? Enggak kan? Ya selama ini siapa yang bikin strategi? Hah? Hah? Roy. Aduh, ya ampun, sayang, kamu gak apa-apa kan? Kamu tuh jangan kayak gitu lagi loh, bikin mama cemas. Lihat tuh akibatnya. Udah bahasnya nanti di rumah mereka itu lagi pada ribut di dalam, nanti kita yang kena. Pak Budi, pimpin penyergap, Pak. Siap, Dan. Warga tolong berada di sini. Ini emang udah perjanjian dari awal, kenapa lu ngungkit begini lagi sih? Kejar dia! Siap! Ayo, diri! Siap! Bawa dia! Kak Dodi gak salah, gak usah takut, Kak. Kak Dodi. Apa-apaan sih kamu? Gak ada ya ikut-ikutan urusan begituan. Kapok kamu ya? Tapi kan Diam. Masuk mobil. Pulang. Pulang. Yang lolos itu Dodi yang selama ini difitnah membunuh kakeknya yang sudah dicari-cari polisi. Nenek, kayaknya capek. Roy, boleh bantu gak? Nenek, duduk aja dulu, istirahat, ya. Apa itu? Tangan siapa itu? Apa mungkin nenek itu dikubur tepat itu? Sakit! Sakit! Tolong. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tidak berani menyentuh jenazah nenek karena ini bukan kematian biasa. Terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu sudah datang. Jadi biarkan polisi yang nanti mengusut jenazah ini dan saya akan laporkan Dodi itu ke polisi karena telah membunuh nenek. Sebaiknya bapak dan ibu-ibu pulang aja sekarang. Biar polisi yang datang nanti ya. Ya udah.
pamit Iya, ya. terima kasih. Ya. Tolong cucu saya. Roy bangun sayang, udah siang ini, nanti kamu telat sekolahnya loh. Roy? Roy? Papa! Papa! Ada apa sih, Ma? Kok teriak-teriak? Roy ini loh, nggak ada. Hah? Nggak ada? Mana dia? Ya mama nggak tahu. Tapi mama yakin dia tuh pasti ngurusin masalah Dodi itu deh. Anak itu benar-benar keras kepala. Harusnya dia sekolah kok malah nyampurin urusan orang. Itu ketemu nih, Papa akan kasih dia pelajaran. Ayo kita cari dia. Sabar itu ngadepin si Roy. Itu ketemu Papa akan langsung kasih dia pelajaran. Iya tapi jangan terlalu keras juga, Pak. Gak bisa, Mas. Selama ini dia udah gak mau dengerin omongan kita. Ini kan juga demi kebaikannya. Ya tapi kita kadang harus ngerti juga, Pak. Roy itu berbuat gitu karena bukan kemauan dia sebenarnya. Ada yang menuntun dia berbuat seperti itu. Tapi kita sendiri yang capek. Papa jadi sering telat masuk kerja, bahkan juga sering izin. Mama juga jadi keganggu kan ngurusin rumah. Pak polisi! Tunggu Pak! Berhenti Pak! Pak! Ada apa, Nak? Bapak bisa ikut saya sebentar? Ikut kamu? Iya Pak. Emangnya ada apa ya? Saya mau nunjukin sesuatu yang mencurigakan Pak. Kita cari lagi, Pak. Itu tuh Roy, Papa! Itu Roy! Di mana, Nak? Di sana Pak, di rumah itu. Kamu serius kan? Gak main-main kan? Iya Pak, saya serius Pak. Ya udah, naik. Iya Pak. Roy! Ayo Pak. Roy! Sebentar Pak. Kamu tuh gimana sih pagi-pagi udah pergi lagi nggak bilang-bilang? Maaf, Pak. Ini anak saya. Roy, kamu ada urusan apa sama Pak polisi? Anak Bapak ini mengajak saya untuk melihat sesuatu. Sepertinya anak Bapak ini serius loh, Pak. Dia tadi sampai menghadang motor saya, Pak. Bisa saya ajak anak Bapak dulu? Iya, Pak, bisa. Kalau begitu kami berangkat dulu ya, Pak, Bu. Nanti pelan-pelan aja ya, Pak ya. Saya ikutin dari belakang. Siap, Pak, siap. Iya Pak. Saat
melihat Roy apa yang ditunjukkan pada polisi. Saya takut, sedih, dan sangat prihatin melihat nenek-nenek itu dikubur tidak layak. Sungguh perbuatan manusia berhati iblis yang tega melakukan itu. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu yang mendekat ya, agak jauh Pak. Silakan dibawa. Siap, Komandan. Agak mundur Pak. Saya juga bisa merasakan perasaan suami saya saat itu. Karena saya ikut merasakan. Ada kebanggaan sendiri saya dan suami saya mempunyai anak seperti Roy. Roy yang selalu semangat untuk membantu orang lain. Mayat nenek dibawa untuk diotopsi dan hasil otopsi menunjukkan hasil sidik jari yang mengarah pada Roni. Saya, suami saya, dan 2 petugas polisi mencoba mencari Roni di sekolahan Roy. Kami sudah menemukan mayat dari keluarga Dodi yang dikuburkan dengan cara yang tidak layak di samping rumahnya. Dan kami juga sudah mengumpulkan bukti dan sidik jari. Kedatangan kami ke sini untuk menangkap Pak Roni. Apakah ada keterlibatan Pak Roni dengan terbunuhnya neneknya Dodi? Dan kami mencurigai kematian ibunya Dodi bukan dikarenakan sakit, tetapi karena dibunuh juga. Kalau nggak salah Pak, Ibu Rima itu diantar sama calon tunangannya itu Pak. Terus dijemput juga Ibu Susi ya? Iya betul Bu. Gimana Roy? Kita harus cepat. Kalau kita terlambat, Pak Roni bisa celaka. Roy tahu di mana Pak Roni sekarang. Rumahnya Pak Roni ingin membalas dendam. Dia mencekik Pak Roni pakai tali dan ingin menyeretnya sampai danau, sampai Pak Roni meninggal dunia. Astagfirullahaladzim, lokasinya di mana Roy? Sekarang pokoknya kita harus ke tempat Pak Roni dulu. Gimana Pak? Baik, kalau begitu kita cek lokasi yang disebutkan oleh Roy. Dari sekolahan Roy, kita langsung menuju ke lokasi yang didapat Roy dari penglihatan mata batinnya. Semuanya dibuat terkejut saat sampai lokasi. Semua kejadian sama seperti apa yang dilihat Roy. Bu, jangan Bu! Ibu, jangan bunuh Pak Roni. Kalau Ibu bunuh Pak Roni, dosanya besar Bu. Ibu sama aja jahatnya sama Pak Roni. Biarin Pak Roni di penjara Bu, dan berurusan dengan polisi. Ibu sayang kan sama Kak Dodi. Kalau Ibu sayang, jangan bunuh Pak Roni. Nanti Roy janji bilang sama Kak Dodi, biar Kak Dodi gak minum minuman keras lagi, sama gak nyuri barang orang lagi. Ibu mau ya merelakan semuanya. Jangan dendaman lagi sama Pak Roni, biar Tuhan yang memberikan hukumannya. Jangan bergerak. Jangan ada yang bergerak. Tahu anak ini mati. Roy. Tenang Pak, tenang. Tolong jangan sakiti anak itu. Mas, lepasin Mas. Ada apa ini sebenarnya? Ya Allah. Bu, tunangan ibu itu adalah seorang penjahat. Dia berpura-pura baik sama ibu dengan memanfaatkan ketampanan. Dia sudah membunuh istrinya sendiri dan mertuanya sendiri. Mas. Ya Allah. Ternyata kamu itu benar-benar orang jahat ya, Mas. Aku nggak nyangka, Mas. Lepasin Roy, Mas. Mas, lepasin. Ibu minta maaf ya, Roy. Ibu
minta maaf nggak pernah percaya sama kamu. Sekarang Ibu mau terima kasih. Karena kamu Ibu gak jadi nikah sama orang iblis ini. Tolong Mas lepasin. Diam! Diam! Kalau tahu anak ini mati. Jangan ada yang berani-berani mencoba mendekat. Atau anak ini saya bunuh. Tenang, tenang. Mati lu. Kejar dia! Benar-benar takut sekali waktu Pak Roni menyandera Roy. Saya hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melindungi Roy. Saat Roy tidak sadarkan diri, habis didorong oleh Pak Roni, kita langsung membawa Roy cepat-cepat ke rumah sakit. Pak Roni yang kabur melarikan diri ditembak oleh petugas kakinya dan ditangkap, dijebloskan ke penjara. Saya pikir semua masalah keluarga Dodi telah selesai, tapi belum. Oh iya, siapa itu yang kamu gambar mau bunuh diri? Kak Dodi, Pak, Mah, dia frustasi. Frustasi kenapa? Kan dia udah terbukti nggak bersalah atas pembunuhan. Mas, apa? Ingat gak waktu itu? Dia minuman keras. Habis itu dia ngerampok. Pas polisi mau tangkapin, dia sendiri yang lolos. Teman-temannya semua ketangkep. Iya, ingat. Gara-gara itu, Kak Dodi nyulik Roy. Dia bawa Roy ke markasnya. Tapi pas udah sampai markasnya, Kak Dodi malah lihat pusatnya selingkuh sama temennya sendiri. Jadi Kak Dodi jadi marah. Habis itu ribut deh. Pak, Mah, sekarang anterin Roy ya. Biar bisa cegah Kak Dodi biar kebunuh diri, ya. Sekarang? Papa sama Mama itu baru mau istirahat. Ya udah kalau Papa capek, Roy sendiri aja. Ya, Papa ganti baju dulu. Pak, selamat Pak. Kak Dodi udah keburu bunuh diri, Pak. Baju aja nggak boleh. Pak, telat, Pak. Ayo, Pak. Kak Dodi, jangan. Kak. Kamu anak kecil, ngerti apa kamu? Hah? Ini bukan urusan kamu, tau gak? Ini urusan Roy juga, Kak. Roy udah berjanji sama mendiang ibunya Kak Dodi. Kamu janji apa sama almarhum ibu saya, hah? Ibu Kak Dodi sama nenek Kak Dodi pasti sedih kalau lihat Kak Dodi kayak gini. Minum minuman keras. Habis itu bergaul sama teman-teman yang suka mabok-mabokan. Bener, Dot. Kan Roy kemarin sudah membantu polisi menemukan jasad nenekmu. Roy juga udah membantu mengungkap pembunuhan ibumu. Jadi kamu bisa percaya sama Roy. Iya, Dot. Coba kamu pikir, buat apa Roy susah payah harus ngasih tahu ini semua ke kamu? Roy ini anak indigo, punya kelebihan. Dan dia ditakdirkan untuk menggunakan kelebihannya membantu orang yang dalam kesulitan. Seperti kamu, Dot. Lagian bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah, Dodi. Kamu akan tersiksa akibat perbuatanmu. Lebih baik kamu berubah. Jauhi narkoba, biar arwah ibu dan nenekmu gak sedih. Kalau kamu jahat, mereka juga yang akan tersiksa, Dot. Iyalah, Dot. Ini kan cuma soal cewek. Kamu itu laki-laki, Dot. Jangan lemah kayak gini lah. Malu. Lagian cewek kamu kan juga suka minum-minum. Harusnya kamu itu bersyukur karena kamu sudah dijauhi dari cewek itu. Karena dia nggak akan membuat kamu menjadi lebih baik, tapi malah menjerumuskan kamu. Sadar, Dot. Sadar.
Dodi menyadari kekeliruannya dan berusaha menjadi orang baik. Roy sangat senang sekali karena bisa menolong gurunya, Bu Rima, yang tadinya tidak percaya, sekarang percaya sama Roy. Tapi yang penting, rasa kepercayaan segala-galanya hanya diberikan kepada Tuhan Yang Maha Esa.